Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Sukamaju Regensi, Desa Cipadung Kidul, Kecamatan Panjulukan, Kota Bandung ya. Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah bahwasanya kita semua barusan telah melaksanakan sholat berjamaah yang alhamdulillah diimami oleh Ustadz Fajar, yang imam lokal ini dari Cimuncang. Kalau yang Kultum ini asli dari Garut Pak Bu ya, jadi impor. Nah, damang ibu-ibu sekalian, bapak-bapak damang? Alhamdulillah, mudah-mudahan damang ya. Karena kita sekarang berada di 10 hari terakhir Ramadan. Malam keberapa Pak? Bu, malam keberapa Bu? Malam kedua? Nah, Masya Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, hidupkanlah lailatal qadar, malam kemuliaan itu atau malam ketetapan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, tapi ada Pak Bu di hadis yang lain ini bocoran yang lebih mengerucut lagi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fa'in dha'fa ahadukum aw ajiza fala yuglabanna fis sab'il mawaqi. Nah, kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, tapi kalau kalian lemah, kalian lemas, kalian ada udzur, maka jangan sampai kalian kalah di 7 hari terakhir. Nah, ini kita sekarang berada di 7 hari terakhir. Betul Pak Bu? Nah, betul. Makanya kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan hadis Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya. Kemudian terakhir, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan Lailatul Qadar ini adalah kekhususan umat Muhammad. Agar apa? Agar kita, Bapak Ibu, agar kita bisa menyaingi pahala-pahala orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Karena orang-orang zaman dulu tuh umurnya tuh berapa? Ada yang 1000 tahun, ada yang 900, 800, 700. Nabi Nuh aja umur dakwahnya ya, ini hanya umur dakwah. Nah, Nabi Nuh itu 950 tahun. Itu umur dakwahnya Nabi Nuh. Apalagi umur aslinya. Nah, agar kita umat akhir zaman ini bisa menyaingi pahala mereka, jadikanlah Lailatul Qadar, di mana kalau Bapak Ibu kerja 10 hari dibayarnya gaji 83 tahun lebih. Mau Pak Bu? Mau. THR aja dapat THR senang ya Bu? Bu senang nggak? Senang dapat THR? Ibu-ibu teh dapat THR itu dari suami Bu? Pak kasih THR ke para ibu-ibu ini. Nah, jadi harus semangat ya Bu. Apalagi nih 7 hari terakhir. Dan ingat, di samping kita beribadah dengan ikhlas, kita juga harus membarengi ibadah kita dengan kesyukuran. Kita bersyukur sudah sholat isya berjamaah. Kita bersyukur bisa digerakkan hati kita ke masjid. Coba Pak Bu, penduduk dunia nih, dari semua penduduk dunia, banyakan muslim atau banyakan non muslim?
banyak kanan muslimnya. Dari semua penduduk dunia. Dari yang muslim, apakah sholat semua? Tidak. Apakah puasa semua? Tidak juga. Ada yang nggak puasa, muslim juga ya. Muslim KTP. Ada yang nggak puasa, ada yang sholat. Nah kalau sekarang Bapak Ibu sekalian bisa puasa, bisa sholat, nah itu berarti harus disyukuri. Ingat kita tuh gak akan mungkin jadi orang benar kecuali karena hidayah Allah. Kita tuh gak akan mungkin jadi orang benar kecuali dengan hidayah Allah. Dan barusan kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah yang Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya fil jamaah faka'annama qoma nisfal lail." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malam. Wa man shallas subha fil jamaah faka'annama qomal laila kullah. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh malam. Jadi aneh kalau orang ikut taraweh tapi gak ikut sholat subuh berjamaah. Padahal pahala sholat subuh itu sangat besar. Bapak-bapak, ibu-ibu sholat isya, sholat subuh berjamaah di masjid, itu seakan-akan menghidupkan satu malam penuh. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Itu minimalnya cara mencari Lailatul Qadar, menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian cara lain mencari Lailatul Qadar, ini saya kasih yang ringan-ringan aja ya Pak Bu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di dalam suatu malam, maka itu telah mencukupinya. Kan di sini mau Bapak Ibu telah hafal ya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Sudah hafal Bu? Bu? Ada ayat Ibu? Sudah hafal Bu? Ya, amanar Rasul. Yang amanar Rasul bima unzila ilaihi. Itu dibaca pas malam hari. Maka kata Rasulullah itu telah mencukupinya. Jadi kita sama-sama hidupkan Lailatul Qadar ini dengan ibadah, mulai dari yang ringan sampai kalau bisa ditambah bacaan Qur'annya ditambah. Terus ada satu hadis lagi dari Ibunda Aisyah. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri fama aqulu fiha." Atau dalam riwayat yang lain, bima aku. Wahai Rasulullah, kalau aku bisa tahu atau bisa berada di dalam Lailatul Qadar, apa yang harus aku katakan? Apa doa yang harus aku bacakan? Kata Rasulullah apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, makanya ini senantiasa terus-menerus dibacakan sampai adzan subuh berkumandang, hatta matla'il fajr, sampai datangnya waktu fajar. Nah, jadi ibu-ibu di kamar bacain ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak-bapak kan iktikaf, bapak-bapaknya Pak? Pada iktikaf apa? Atau iktikafnya di kamar sama ibu-ibu Pak? Ibu-ibu kayak iktikafnya di mana Bu? Di kamar atau di depan TV? Di depan TV. Nah, ini jangan lupa Bu, selalu dibacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita harus senantiasa membarengi ibadah kita dengan kesyukuran, karena tidak semua manusia diberikan hidayah oleh Allah, atau tidak semua manusia bisa mengambil hidayah yang sudah diberikan oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.